Shalom, Ibu Lazarus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Ibu Lazarus. Ya, terima kasih. Ya, selamat malam untuk kita semua. Selamat Ya, pagi di sini. Tuhan Shalom, Sister Mel. memberkati dan biar Dia yang memberkati kita untuk menyisihkan waktu bersama-sama memuji dan menyembah Dia ya pada malam hari ini. Mari kita baca saling bersahut-sahutan dari Roma 5. Nanti siapa yang mau membagi-bagikan kesaksian dari berkat di Roma 5 ini, kita persilahkan ya. Sekarang mulai dari Roma 5 ayatnya yang pertama, hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Silahkan Pak Darman, ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-6, Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan. Ya, saya ulangin ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh karenanya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Adam dan Kristus. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, Adam, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan
kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Elohim tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Elohim dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugeraan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab oleh karena itu, seperti oleh satu orang pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selesai. Selesai. Ya, haleluya, praise the Lord. Jadi kembali lagi ya, ini masalah perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian lama hanya untuk menghantar kita kepada manusia Yesus Kristus, supaya dosa yang semakin bertambah-tambah itu, kasih Allah membuktikan bahwa tidak ada yang di atas dari kasih, karena dosa itu selalu di bawah. Ya, jadi demikian juga Torah itu tuh di bawah, hanya untuk memperlihatkan kepada kita bahwa karena dosa berupahkan maut, kita lelah, akhirnya membuat kita binasa kalau kita tidak lari kepada kasih karunia Allah, yaitu yang dinyatakan dengan pribadi Kristus Yesus itu sendiri. Ya, jadi dialah yang akan, Kristus inilah, kasih karunia inilah yang akan menelan dosa kita. Kalau kita
percaya dan kembali kepada Dia. Karena ada contoh bagaimana Petrus dengan Judas berbeda. Ya, Judas memilih jalannya sendiri, pergi kepada ahli-ahli agama, tapi Petrus tetap kembali kepada Kristus. Nah, inilah yang kita harus perhatikan. Hukum Taurat membawa kita kepada keagamaan, spirit keagamaan yang tidak akan pernah dapat menyelamatkan, karena ini usaha-usaha manusia di sini. Ya, hukum-hukum itu tuh yang dibuat oleh manusia, yang menjabarkan dari 10 hukum Taurat menjadi 600-an. Satu aja belum bisa dilakukan, karena nanti di tengah-tengahnya ada lembu emas. Ada apa? Ilah Allah lain yang diperbolehkan oleh Harun. Hamba yang dipilih dan diurapi Tuhan. Tapi gagal. Karena apa? Gagal membawa bangsa Israel kepada Allah yang benar. Karena apa? Karena ada spirit keagamaan di sini yang tidak mau dilepas, dibuang. Tuh. Akhirnya kasih karunia menanti. Mana nih? Siapa yang mau datang kepada supaya aku berikan pendamaian kembali dengan Allah Bapa. Nah, itu sebabnya sekarang Roma 5 ini hasil pembenaran dan perbedaan antara Adam yang pertama itu, yang tidak setia kepada firman Tuhan, tapi mendengarkan suara apa? Suara Lucifer. Di sini Lucifernya itu malaikat Tuhan yang sudah berdosa lebih dahulu. Ya, mau mengambil pengikut-pengikutnya. Siapa yang mau mengikut aku? Kata Lucifer. Jadi dia jamah dulu wanita ini. Ya, si Hawa. Nah, si Hawa apa? Dibiarkan oleh suaminya yang sudah lebih dahulu diberi firman Tuhan sebelum Hawa dihadirkan. Tapi gagal. Gagalnya di mana? Yaitu ingin menjadi seperti itu, menjadi seperti Tuhan. Kalau memakan buah yang dilarang itu buah apa itu? Buah pengetahuan akan yang baik dan yang jahat. Nah, buah itu hanya Allah yang bisa membedakan yang jahat dengan yang benar. Tapi setan memanipulasi firman Tuhan. Akhirnya itulah yang dicontohkan tuh di si Judas. Ya. Nah, Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Tadi dibilang dosa menjalar tuh, kayak penyakit. Ya, penyakit yang mematikan. Memang dosa ini racun yang mematikan. Nah, kita harus kembali kepada pencipta kita. Karena pencipta kita itu Allah kasih. Kasihnya menyelamatkan. Kasihnya tidak berubah. Kasihnya menjernihkan kita terus-menerus. Kasih karunia-Nya. Ya. Dan kasih ini nanti menjelma. Ya. Menjadi apa? Manusia. Nah, kasih inilah yang memperlihatkan kuasanya dapat menyelamatkan, bukan agama. Ya. Nah, itu sebabnya kita mau mendengar kesaksian dari teman-teman sekalian, pasti mesti ada dari Roma 5 ini. Ya, apa yang sudah terjadi selama seminggu ini dari hari Senin yang lalu sampai sekarang, Senin lagi, ya,
Apakah pribadi kita akan seperti Petrus kah? Atau seperti Judas? Ya, yang mau menerima kasih karunia kah? Atau masih mau berpatokan kepada keagamaan? Silahkan, teman-teman. Haleluya. Haleluya, haleluya. Udah turun Bu berlian. Saya mau berkesaksian sedikit Bu Maria ya. Ya, silakan. Jadi, saya juga sangat terheran-heran kuasa Tuhan. Kalaulah Bu Maria atau Bu Marian ingat atau Bu Lazarus ingat, saya pernah katakan Pak Ikin yang di rumah singgah ini, kemarin oleh karena kasih Tuhan kan di sini. Lalu kemarin pagi beliau datang lagi. Memang saya usir, maafkan saya harus usir, saya hardik maksudnya ya. Kenapa alasannya? Masa beliau kasih peci untuk saya masuk Islam? Ya kan? Jadi kemarin pagi itu datang dia. Maafkan saya Om ya. Bisa nggak saya di sini lagi? Sebentar, saya akan open cam ya. Jadi, oke, datanglah. Nah, itu beliau ketidur nih. Saya mau bangunkan apa gimana nih? Pak Ikin, ini Bapak ini masa mau nyuruh saya masuk Islam? Tak apa aja Bapak ini. Oh iya, tidurlah Pak ya. Oke. Jadi Bu Maria, saya hanya karena ingat kasih Tuhan saja. Kalau orang sudah datang minta maaf, kita harus berani memaafkan. Tanpa pun dia minta maaf, kita harus memaafkan. Iya kan? Dan itu Yesus mengatakan seperti itu. Agar dosa kita pun Tuhan ampuni. Jadi oke. Bapak datang, lalu tujuannya bagaimana? Ya saya mau kerja lagi lah. Kemarin saya hilang. Oke. Hari ke depan masih nggak mau Bapak menyebutkan saya akan masuk Islam? Itu dulu. Nggak lagi, saya nggak berani. Oke. Bapak ingat nggak tentang itu Al-Zaitun, pesantren Al-Zaitun? Di situ ada Panji Gumilang dan Buya Sakur. Kenapa bisa begitu? Tuhannya sama, nabinya sama, tapi cakar-cakaran. Kami banyak denominasi nggak pernah kami cakar-cakaran Pak. Beda pendapat bukan berarti lawan, apalagi musuh yang akan membunuh saya. Jadi oke lah. Syukurlah Bapak sudah dapat membeli kendaraan. Saya hanya mau ingatkan, jangan sekali-sekali lagi untuk mengajak saya ke Islam. Sebab saya pun menyiapkan tempat ini, saya nggak pernah sampaikan, yuk ikut Kristen. Kenapa Om ya? Iya, agama itu menghancurkan. Percaya saya. Menghancurkan. Tapi kita harus tahu, siapakah sang pencipta itu? Sang juru selamat itu. Amin. Demikian. Maria. Haleluya. Ya. Terima kasih Pak Meri. Itu suatu kesaksian yang tepat ya di Roma 5 ini. Ya. Memang kalau kita sudah di dalam Kristus soal mengampuni itu nggak usah ada batasnya. Ya. Siapapun dia. Kita tidak peduli agama apa. Ya. Karena Yesus tidak membawa keagamaan. Tadi kan dibilang gimana itu? Bahwa kita didamaikan. Ayat yang ke-11 coba. Ya. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Kristus kita telah menerima pendamaian itu. Ya. Memang tadi hasil apa katanya? Pembenaran oleh iman. Iman di dalam Kristus. Iman di dalam kasih karunia. Karena kasih karunia itu bukan perbuatan kita. Justru kalau di doa Bapa kami itu dikatakan, kamu mengampuni dulu.
baru aku akan mengampuni kamu. Karena di situ Yesus baru mengajar format doa di doa Bapa kami itu. Itu sebetulnya bukan doa itu, ya. Tapi dituliskan doa, oke lah, ya. Yang masih relevan itu hanya yang pertama dan yang terakhir. Yang memanggil Bapa, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendakmu di atas muka bumi ini seperti di surga. Hanya sampai di situ. Lalu yang terakhirnya, yang mengatakan, for thine is the kingdom, the power, the glory, forever and ever. Itu. Selebihnya itu di tengah-tengahnya sudah tidak relevan lagi. Kalau mau, pergi ke Yohanes 17. Doa Yesus Kristus. Ya, karena itu doanya tuh dari dalam hatinya. Tapi kalau di doa Bapa kami itu pengajaran Yesus untuk berdoa, panggil dia mulai dari sekarang Bapa. Nah, kenapa yang mengenai mengampuni itu tidak relevan lagi? Sebab Yesus sekarang sudah memberikan darahnya kepada kita sebagai kelahiran baru. Jadi kita sudah menjadi anak-anak Bapa yang sudah diampuni dan patut mengampuni. Haleluya, praise Jesus. Nah, itu ada di Efesus 4 ya, ayat 32. Ya, karena Efesus 4 itu mengenai manusia baru. Ya, Efesus 4 ayat 32. Jadi kalau kita sudah manusia baru, kenapa kita mesti lagi menunggu sampai orang datang kepada kita? Nggak perlu. Karena Yesus sudah datang lebih dahulu. Kita nggak pernah minta. Dia datang sendiri karena kasihnya. Kasih agape Bapa itu. Sudah waktunya katanya tadi kan. Yang Yesus Kristus yang ditentukan oleh waktu Tuhan. Bukan waktu pendeta-pendeta. Bukan waktu gereja-gereja. Bukan waktu agama. Nggak pernah. Waktu Tuhan disejajarkan dengan waktu kita. Nggak bisa. Kairos dengan kronologi itu nggak bisa satu. Justru karena ada Kairos itu, maka ada chronological timing. Ya. Nah, ini di sini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ini Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Telah. Di sini kita sudah beroleh pengampunan. Waktu di doa Bapa kami kita belum. Karena belum ada pemenuhan, penggenapan, dan kekomplitan kasih setia Allah dinyatakan di kayu salib. Sehingga Yesus katakan, sudah selesai, aku ampuni kamu. Aku damaikan kamu kembali kepada Bapa. Makanya Roma 5 ini perlu kita dalami hari lepas hari. Banyak di situ. Kalau mau dibagi itu bisa 5 bagian di situ. Roma 5 itu. Ya. Dari mulai iman, ya. Lalu apa iman itu, kegerakannya, kasih karunia, ya. Dibuktikan kasih karunia itu disalib oleh manusia Kristus Yesus. Ya. Yang keempat, Adam, Torah keluar di situ. Lalu Adam yang kedua, Kristus Yesus, manusia yang menyelamatkan. Ya. Baru yang kelima itu apa? Yaitu akhir daripada yang ke 20 dan 21. Bahwa
Karena ada hukum Taurat, maka kasih karunia bertambah-tambah. Supaya apa? Kasih karunia itulah yang menelan dosa dan maut. Ya, seperti 1 Korintus 15. Itu waktu itu kita baca di ayatnya yang keberapa itu? 50-an. Gitu ya. Jadi Yesus menelan semuanya. Habis di tubuhnya dia yang dicambuk, cembok gitu. Sampai tidak bisa dikenal kalau dia itu manusia Allah. Nggak dikenal. Itulah dosa. Tetapi sesudah kasih karunia terjadi dan digenapi di kayu salib, kita semua diminta oleh Tuhan untuk memberikan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang, apa katanya? Yang hidup dan ibadahmu yang sejati. Nanti kita bahas. Tidak ada lagi perpuluhan, tidak ada lagi baptisan selam. Semua yang berbau-bau manusiawi bisa buat, sudah tidak berlaku lagi di dalam Kristus Yesus. Karena kalau kita sudah dimasukkan di dalam kasih karunia, ini nih kasih karunia, kabar baik, berita baik dari surga, ya datangnya tuh dari atas, menyelamatkan kita, bukan dari baptisan selam, bukan dari perpuluhan, dari bawah, keagamaan. Maka kalau kita sudah dimasukkan nih, seperti Efesus 4 ini manusia baru ya. Kalau kita sudah dimasukkan ke dalam Kristus, apalagi? Kenapa mesti dibaptis lagi? Dibaptis selam ya. Untuk apa? Untuk apa juga perpuluhan? Enggak ada. Karena semuanya sudah di dalam kasih karunia. Semua. Itu sebabnya, kembalikan lagi kita ke Roma 5. Itu sebabnya katanya apa? Kita dibenarkan karena iman. Iman di dalam darah Kristus Yesus. Ya. Darah itu artinya sperma Bapak, benih Bapak. Karena itu darah hanya laki-laki yang punya untuk reproduksi. Ya, jadi kita harus ingat ini. Darah, hidup, Roh Kudus, manusia baru kita. Jadi kalau kita sudah dijadikan manusia baru, untuk apa? Berbuat keagamaan lagi. Nah, kita harus mengerti bahwa baptisan itu tuh sudah dimulai dari zamannya Musa. Mana Abraham disuruh dibaptis? Mana? Nggak ada. Nggak ada. Ya, jadi jangan tambah-tambah. Yang lama kejasmaniahan, yang baru rohani, spiritual. Nah, nanti dijelaskan jelas sekali di 1 Korintus 15. Ya, waktu itu kita sudah katakan, tambahkan sekarang 1 Korintus 15 dari 1 sampai 59, 2 Korintus 3. Ya, di situ mengenai veil-nya Musa yang sudah ditelan oleh Kristus Yesus. Ditanggalkan veil itu. Apa namanya? Veil itu yang memisahkan kita. Ya. Dengan Allah. Sudah ditanggalkan dari mulai tempat yang kudus dengan tempat yang maha kudus. Ada tirai yang memisahkan seseorang. Ya. Sekarang tirai itu sudah dari atas sampai ke bawah runtuh. Jadi darah Kristus itulah yang melahirkan kita kembali. Kita sekarang menjadi anak-anak Allah. Lakukan menurut pimpinan rohnya yang kudus. Jadi terima kasih Pak Murid untuk kesaksian yang memang indah ya kalau kita mau selamin dengan Roma 5. Silakan, masih ada lagi yang lain? Ya, aku mau sedikit memberikan begini.
aku bukan punya PR, tetapi aku merasa harus juga aku punya George ini kan jalan 10 tahun ya. Yang dia ketahui, aku seorang Katolik, yang dia ketahui kakaknya seorang Katolik, dan dia tahu bahwa dirinya bukan seorang Katolik gitu ya. Aku bilang gini, dia sangat mempersoalkan itu. Kenapa aku bukan seorang Katolik gitu ya? Jadi aku bilang begini, dan ini menjelaskan kepada dia tuh harus pelan-pelan sekali ya. Jadi aku bilang, George, bahwa tidak penting kamu mau Katolik ataupun Kristen. Apapun itu, selama kamu memegang kepercayaan kamu kepada Tuhan Yesus, aku bilang. Tapi aku berbeda dong dari kakak dan juga mami, kata. Tidak, kita sama, aku bilang. Kita tetap sama, kita sama-sama Tuhan Yesus gitu. Apakah mami boleh bergereja di tempat aku bergereja? Dia bilang, boleh. Dimanapun, di mana Tuhan ada, Tuhan Yesus hadir, boleh kita beribadah. Jadi kita tidak melihat, oh ini Katolik, harus orang Katolik lah yang di situ. Oh ini Protestan, harus Protestan lah. Tidak, Jos. Karena kita di Indonesia, mungkin kalau kita, aku sampaikan sama George, mungkin kalau kita dengar kesaksian beberapa banyak orang yang di luar negeri pun, mereka yang Protestan ada juga yang masuk gereja Katolik, aku bilang gitu. Itu nggak menjadi suatu apapun. Nah, tapi dia bersekolah di Katolik. Jadi pada saat dia masuk gereja HKBP, dia tetap dengan kekeh sekali sampai hari ini dia menggunakan tanda salib gitu ya, padahal di HKBP. Tapi aku tidak melarang juga, karena untuk aku ya, kalau aku harus pelan-pelan memberitahu dia atau apapun, tapi aku bukan jadi supaya dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu tidak dikotak-kotakan gitu loh. Nah, jadi aku harus pelan-pelan bicara sama dia, dimanapun kamu ada, hanya Tuhan Yesus sajalah yang dijunjung tinggi. Karena aku mau masuk sama dia ini, memang agendaku mau masuk sama dia mengenai mengkotak-kotakan itu loh, bahwa itu sebenarnya itu hanya tembok-tembok saja yang manusia buat gitu kan. Tujuan kita kan bukan tembok-tembok itu, itu kan peraturan itu kan manusia, seperti yang sering aku dengar di sini gitu kan. Tetapi kan tujuan kita adalah bagaimana George ini berdoa langsung kepada Tuhan Yesus gitu loh. Aku hanya ingin membuka dulu pikiran dia. Memang ini karena ini penjelasan kepada seorang anak ya, yang bahasa terbatas gitu loh secara pengetahuan. Jadi aku harus pelan-pelan sampaikan ke George bahwa karena dia selalu bicara begini, kenapa banyak sekali ya Mi, ada Katolik, Protestan, ada juga, ini tiba-tiba dia melewati satu gereja GKY gitu, GKY atau gereja Jawa juga, itu nggak apa-apa, Jos mau masuk ke GKY, ayo silahkan, kita boleh Jos. Jadi memang ini harus dilatih dari kecil ya. Artinya pemahaman seperti itu aku bersyukur karena aku mengalami hal ini, yang dimana aku Katolik, yang aku awalnya dulu Katolik, yang sekarang pun aku nggak terlalu yang seperti apa dengan denominasi gitu ya, sesudah aku banyak belajar juga. Tetapi aku ternyata punya anak juga yang banyak bertanya gitu loh, kenapa ini, kenapa itu. Jadi aku sedang mengajarkan dia bahwa jangan karena gedung gerejanya, tetapi lihat di mana kehadiran Tuhan Yesus di situ. Jadi aku bersyukurnya karena di kami ini begitu. Jadi lebih ada contoh lah. Artinya aku pun nggak alergi kok masuk ke Protestan misalkan, atau aku masuk ke mana, ke gereja, aku tidak alergi. Jadi aku mencontohkan sama George bahwa dia pun harus seperti itu. Masalah perkara tanda salib dia mau pakai, ya silahkan aja lah. Karena aku harus sama dengan kakak Katolik, padahal kami juga kan sudah artinya sudah yang nggak yang berpikir itu gitu loh. Jadi kita sedang seperti bahwa
pengkotak-kotakan itu kan manusia yang membuat. Gitu. Jadi aku sedang mengarah ke situ, pelan-pelan aku berjalan memberitakan pada dia. Jadi setiap Senin aku dapat pemahaman seperti itu tuh, itu malah jadi satu PR banget. Oh ya, aku harus menjelaskan secara bahasa aku sama dia secara anak-anak lah supaya dia tahu. Itu sih Bu Maria yang aku bisa bagikan di sini. Terima kasih. Haleluya, praise Jesus. Ya. Coba tolong kita dibawakan dulu ke 1 Korintus 3 ya. Karena di situ kalau saya tidak salah judulnya itu perpecahan. Ya. Jadi sudah ada sebelum zaman kita itu tuh sudah, nah ini perselisihan ya, kalau ya sama lah perselisihan ya, di dalam tubuh Kristus nih ya. Nah, nanti kita lihat dulu ayatnya yang tolong deh Ibu Lazarus baca ini ya, tolong dibacakan dari 1 sampai 11 apa ya. 1 sampai 11 nanti belum dibaca yang pertama. Oke. Ya. Silakan. Perselisihan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Ya. Jadi lihat dasar dan bangunan. Kenapa? Anak-anak itu harus diajar memang. Supaya kembali lagi kepada yang pertama itu,
ya, supaya kita bisa berbicara spiritual dengan spiritual. Jangan spiritual Yesus Kristus dengan hukum Taurat. Nggak kena. Yang ini, hukum Taurat ini harus ditelan dulu. Sama Yesus. Baru kita bisa melihat Yesusnya itu sebagai dasar tadi kan. Di dalam rumah tangga, dasar iman. Itu hasil pembenaran tadi di Roma 5. Ya. Makanya kita harus bertumbuh dan berakar. Jangan hanya dari apa tadi katanya dikatakan makanan yang soft aja. Bukan hanya makanan yang susu murni saja. Itu yang dikatakan Rasul Petrus, 1 Petrus 2 kalau saya tidak salah. Ya. Tapi di Ibrani 5 dikatakan, kita mulai makan meat, daging yang keras. Nah, saya ingat waktu itu, Pak Murid pernah bilang, ya kapan sih kita makan besi? Nah, itu saking ininya tuh. Ya, seseorang. Nggak bisa kita bersekutu. Maunya yang satu bilang begini, yang satu lagi bilang begitu. Nggak perlu. Kenapa ada keagamaan? Nah itu karena dari mulai perjanjian lama. Siapa yang mengikuti Judaism itu? Lalu di pick up sama Catholicism. Yang tidak percaya dengan Catholicism, protes. Nah, di situ mulainya tumbuh perpecahan. Nah, ini kalau kita ini kan lagi ya di dalam bahasa sehari-hari, ya. Tolong kita ke ayatnya yang ke-4, ya. Jadi jangan berbicara soal rohani, spiritual, tapi kita masih duniawi. Masih kanak-kanak. Yang ini sudah dewasa, kasih karunia, tapi kita masih kanak-kanak, nggak bisa menerima keagamaan. Itu keras hatinya. Rasul Paulus waktu belum dia dijamah oleh Kristus. Agama itu membunuh. Agama itu keji. Saya katakan contohnya gereja Laodisia. Percayanya tuh sama mamon, keduniawian. Kekayaan dunia. Yesus bilang nanti aku muntahkan. Jijik dia. Kalau orang bisa sampai muntah, berarti jijik kan? Ada sesuatu di dalam perutnya itu yang membuat bergejolak. Begitulah Kristus. Dengan keagamaan. Nah, sekarang lihat ayat yang ke-4. Nah, kalau kita gamblangkan ya, begini nih. Aku berkata dari golongan Paulus. Siapa itu? Dari golongan Katolik. Dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos. Aku dari golongan Protestan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Iya, betul. Amin. Rohani. Nah, nanti dikatakan, jadi apakah Katolik atau Protestan, pelayan-pelayan Tuhan yang oleh kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam. Katolik menanam. Protestan menyiram. Tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Tadinya kita merasa, oh iya kan pokoknya Yesus Kristus. Satu. Allahnya satu. Ya, nggak peduli agama apa.
Tapi keagamaan itu sudah membuat kita jauh dari Yesus. Karena orang Yahudi katakan Yesus Yahudi. Jadi Katolik, Protestan, Yahudi. Lengkap di sini. Makanya akhirnya dikatakan apa? Karena itu yang penting bukanlah Katolik, bukanlah Protestan, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik Katolik maupun yang Protestan, sama-sama dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan mereka sendiri. Ya. Lalu ayat yang ke-9. Karena kita adalah kawan sekerja Allah, ya, maka kita juga adalah ladang Allah. Kalau ladang Allah kan berarti masih dapat ditabur ya, untuk menanam terus sampai berbuah dan berbuah lebat. Nah, bangunan Allah itu kan tempat kita berdoa, menyembah Allah. Iya. Nah, sekarang ayat yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada Paulus. Paulus sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, sebagai arsitek gereja Tuhan, ya, dia tuh membangun. Di sini spiritual ya, bukan membangun jasmania, bukan building gereja. Seorang ahli bangunan yang cakap, Rasul Paulus mengatakan, ya, telah meletakkan dasar. Jadi ada orang yang meletakkan dasar, ada orang yang membangun di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas dasar ini. Siapa dasarnya? Nah, ini ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dialah itu sumber iman kita. Jadi lepaskan itu keagamaan. Yesus tidak pernah bawa agama. Nggak pernah. Dia selalu membawakan dirinya. Kita dimasukkan ke dalam dirinya, ke dalam Kristus. Di dalam darah Kristus. Iman di dalam darah Kristus. Jadi bukan di dalam keagamaan. Saya sudah bilang, sejak saya lahir baru, ya, ini masih di Jakarta, berpuluh tahun yang lalu. Saya bilang, Yesus, saya serahkan ini, adat istiadat, nenek moyang. Dan saya serahkan itu keagamaan. Apapun yang menjadi kejijikan bagimu. Di gereja Laodicea. Gereja yang 7 gereja itu karakter ya. Karakter bait roh Allah. Yang masih kekanak-kanakan. Belum dewasa. Tadi kan dibilang. Pelajari ini baik-baik. Ya. Aku tidak dapat berbicara soal rohani kepada mereka yang masih natural, jasmania, alamiah, adamiah. Adam yang pertama. Ya, yang menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi Adam yang kedua ini, yang adalah Yesus Kristus ini, yang dikatakan di Roma 5 itu, karena dialah, maka ada pembenaran. Siapa yang percaya di dalam Kristus Yesus. Biar kita dibangun di atas Kristus. Nggak ada dia agamanya. Apa agama Kristus? Apa? Agama Yesus. Apa? Yahudi pun tidak. Ya? Katolik pun tidak. Protestan pun tidak. Islam pun tidak.
Buddha pun tidak. Buddhis juga tidak. Ateis juga tidak. Dong. Nggak ada selain iman di dalam darahnya. Itu sebabnya kita dikatakan Kristen itu artinya pengikut dan penyembah Allah di dalam Kristus Yesus. Kembalikan kepada Filipi 2 ayat 9 sampai 11 ya. Jadi terima kasih Ibu Lazarus. Pertanyaan ini itu ya dengan kesaksian Pak Murid tadi ya. Itu dia tuh yang kata Roma 5. Jangan lagi kita dipisah-pisahkan oleh agama. Hancur kita dengan agama. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Kristus dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Ya. Jadi bukan nama Katolik yang perlu kita pakai. Nama Protestan, nama apapun itu yang berbau-bau agama. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Kristus yang mengaruniakan kepada Kristus nama di atas segala nama. Nama siapa? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala. Nah, di dalam nama Yesus bertekuk lutut Katolik, bertekuk lutut Islam, bertekuk lutut Protestan, bertekuk lutut Hindu, bertekuk lutut Buddhis, bertekuk lutut ateis, bertekuk lutut LGBT. Semua di dalam nama Yesus. Itu nama yang oleh Allah Bapa disukai, disenangi, dan Allah Bapa berkenan. Nama itu. Ya. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi ini. Siapa yang di bawah bumi ini tuh? Nenek-nenek moyang kita tuh. Semua yang sudah lebih dahulu pergi ke tempat mereka masing-masing sesuai dengan iman mereka masing-masing. Siapa yang kalian masih agung-agungkan? Bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Dan segala lidah mengaku. Segala. Berarti yang Islam, yang Katolik, yang Protestan, Buddhis, Buddha, Hindu, ateis, LGBTQ, semuanya. Bertekuk lutut. Semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi jangan main-main dengan nama itu. Itu satu-satunya nama yang oleh firman Roh Kudus lahir menjadi manusia. Satu-satunya nama yang diikrarkan dari surga. Baru nanti akhirnya kita dengar Bapa mengatakan, dengarlah anakku yang kukasihi ini. Kepada dialah aku berkenan. Nah, inilah nih Efesus Filipi 2. Perhatikan baik-baik. Ya, perpecahan selalu ada. Tadi saya baru menjawab. Nanti di Laskar Kristus kalian bisa baca. Ya, dari seorang ibu yang kita semua pasti tahu kalau lihat nanti di Laskar Kristus. Saya bilang jangan dipecah-pecah. Fokus kepada Kristus, sumber iman kita. Yang digerakkan oleh kasih karunia Allah Bapa. Ya. Apapun yang mereka bilang V itu,
yang memecah-mecahkan kita itu. Bagaimana kalau dengan V yang darah Kristus Yesus sebelum dunia dijadikan sudah ada? Bagaimana kalau itu ada di dalam tubuh kita? Karena iman kita kepada Kristus Yesus. Apa artinya semua itu? Jangan petik-petik firman Tuhan itu untuk membenarkan diri sendiri. Saya kasih tahu sama kalian sekarang ya. Sampai detik ini nih, saya berbicara nih, sekarang nih, di hadapan kalian, sampai detik ini, argumen saya yang waktu itu dengan grup Wahyu itu masih terus berlangsung. Bayangkan tuh saudara-saudara, kekerasan hati umat manusia yang sok tahu, sok membenarkan diri sendiri, sok mengatakan bahwa V itu tanda setan. So what kalau itu tanda setan? So what? Kalau darah Kristus Yesus yang sudah dari sejak sebelum Abraham ada, sudah digenapi oleh Yesus sendiri. Masakan ada yang bisa membatalkan bait roh Allah ini? Roh Kudus. Kata 1 Yohanes ayat 4, lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, di luar kita. Kenapa mesti itu yang memecahkan kita sesama hamba Tuhan, sesama anak-anak Tuhan? Kenapa? Nah ini, katanya mereka mengaku beriman di dalam darah Kristus Yesus. Tapi kok bisa memecah belah kita? Kan setan jadi ketawa kan? Ada celah di dalam hati mereka, bukan hati kita. Nah ini, keagamaan yang ada pada mereka itu. Biar mereka dengar ini, video ini. Ya, jadi jangan main-main. Kristus itu mempersatukan, mendamaikan kita kembali dengan Allah. Dan kita sudah, manusia rohani kita itu sudah duduk bersama-sama dengan Kristus di sebelah kanan kemahakuasaan Allah Bapa kita. Ya, tolong perhatikan ini. Terima kasih untuk pertanyaan Ibu Lazarus. Tolong didik George juga, Sister Sonia. Baik. Ya, Ya, Bu Maria. Apa salah dengan salib itu? Kalau itu tidak dijadikan jimat, nggak ada masalah. Pakai, boleh. Tapi ingat Yesusnya. Supaya kita menjadi manusia rohani, bukan manusia jasmania. Jadi kita bertempur terus. Kalau yang rohani, Roh Kudus, yang satu lagi, roh duniawi, Lucifer, yang sudah jatuh ke dalam dosa. Yang memang sudah diperuntukkan untuk masuk ke dalam api neraka. Kita diselamatkan oleh Yesus karena kasih agape Allah Bapa itu sudah dinyatakan di kayu salib. Sudah selesai, yang lama sudah berlalu. Yang baru sekarang sampai dengan kesetiaan kita melihat Yesus Kristus sesuai dengan iman yang kita imani sekarang ini. Ya. Haleluya to the King of Glory. Amin. Ada lagi yang lain? Silakan. Saya tambahkan sedikit, Bu Maria ya. Silakan, silakan. Saya sampaikan dulu salam Nah, ya. Tugas kita ini kan jelas dikatakan, diperintahkan, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Itu Tuhan bicara. Artinya bukan orang, bangsa. Artinya kalau bangsa itu kan bumi dan segala isinya. Kan seperti itu ya, oke. Jadi tadi saya udah share itu ke Bu Maria, dan Bu Maria itu ada Profesor Arsah. Itu Muslim itu ya, profesor itu. Ya. Jadi kalau saya tidak share ke beliau firman, beliau banyak aja, selamat pagi, apa kabar, dan seterusnya. Padahal sebetulnya saya mau testimoni beliau. Karena begini,
Tidak akan pernah kita melemparkan mutiara ke mulut baba bibi atau bibi baba. Seperti itu. Mungkin dipahami apa yang saya sampaikan ini. Ya kan? Oke. Saya langsung setia men-share. Begitu juga Pak Darman, mungkin juga Bu Rana Setiawati ini. Oke. Jadi memang, Bu Maria, yang menyusahkan kita itu kan dari dalam, Bu Maria. Bukan dari luar. Kalau dari luar kita sudah bisa menghindar. Ini musuh nih. Hindar kita tentunya kan. Yang dari dalam ini ya. Benar-benar yang dari dalam ini. Kalau Bu Maria perhatikan di grup mengikuti firman Tuhan setiap hari, kan saya testimoni, aduh belum makan saya, kata saya. Hanya satu orang yang merespon, itulah Pak Denny yang di Belanda ya. Di Belanda. Tapi sebelum saya lanjutkan itu, Bu Lazarus, saya sudah share tadi itu Pak Aris Baktiar ya. Ketuk aja beliau, Bu Lazarus ya. Jadi oke. Jadi memang susah, Bu. Untuk berdiakonia dan bermarturia inilah tugas saya paling susah. Karena apa? Kedagingan itu, Bu Maria. Dalam artian begini, 30% kerohaniannya, 70% kedagingannya. Percaya saya. Tetapi kalau sudah menikmati bagaimana salib itu kita pikul, ringan itu. Semakin tinggi kita naik, semakin ringan. Tetapi kalau belum berani melampaui bermarturia dan berdiakonia, berbanding terbalik dia 70% kedagingannya, 30% kerohaniannya. Ini saya sudah alami, Bu Maria. Benar-benar saya sudah alami dan saya lagi sedang himpun ini siapa-siapa orang yang berani betul-betul tulus dan takut akan Tuhan karena sehati, sepemikiran dan satu tujuan. Artinya meningkatkan kredibilitas, kapabilitas, dan integritas khusus untuk Tuhan. Dan nanti pun akan tergenapi, banyak yang terpanggil, pastilah sedikit yang terpilih, dan Tuhan pun akan menyampaikan, nyala engkau, iblis entah apa itu ya, saya tidak kenal engkau. Itu Tuhan Yesus berbicara itu. Jadi oleh karena itu, ya yuk, bukan oleh karena besar jumlahnya, bukan. Mari kita berbagi dimanapun kita berada. Di daerah kita, mulai dulu dari hal yang kecil. Tetapi kalau kita tidak mampu sampaikan kepada orang-orang yang betul-betul mau sehati, sepemikiran, dan satu tujuan. Apa itu? Memuliakan Tuhan pastinya. Saya demikian, salam kasih setia. Haleluya, praise Jesus. Ya, itulah. Kalau kita sudah hidup di dalam kasih karunia Allah, nggak akan ada lagi hambatan. Siapa kek yang di hadapan kita itu nanti ya. Karena kita sudah bawa panji Kristus. Kristus yang menyelamatkan kita, Kristus yang mengasihi kita, Kristus yang menjadi image Allah Bapa di atas muka bumi ini. Dia tunjukkan, beginilah, kalau kamu mau membawakan aku, ikutilah pimpinan Roh Kudus yang sudah diberikan di dalam hati kita karena kasih karunia Allah. Ya, itulah yang ada di Roma 5. Ya, jadi memang Alkitab ini ya hanya perbedaan keagamaan dengan kasih karunia. Udah itu aja, nggak ada yang lain. Tinggal sekarang pilihan hati kita kepada siapa kita menaruh iman kita. Ya, kalau kepada ahli-ahli agama, pendeta-pendeta, gereja-gereja yang buatan tangan manusia itu, ya kita nggak akan selamat karena mereka tidak bisa menyelamatkan kita ya. Yang menyelamatkan itu siapa? Roh Kudus, pribadi, rohani, maha kuasa, pencipta, Bapa, Putra, Anak, Roh Kudus. Itu yang menyelamatkan. Ya, jadi terima kasih. Kita dibangunkan terus, bertumbuh terus, berakar. Ya, nanti berbuah lebat. Serahkan aja kepada Roh Kudus untuk berbuah. Ya, di dalam kita. Itu. Terima kasih. Ada lagi teman-teman?
Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus.
Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis sebagai orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis sebagai orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut, demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah,
maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain, menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu.
Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab, jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin